Malam pertama pernikahan, ia pasrah menerima ciuman suaminya. Namun, pria itu semakin bergairah dan bahkan bertanya apakah ia ingin mematikan lampu, sebuah pertanyaan yang penuh makna dan membuatnya merasa sangat menolak dalam hati. Tapi sebagai seorang istri, ia tak punya alasan untuk menolak. Pria itu kemudian mematikan lampu dan, seperti menyelesaikan sebuah tugas, melakukan segalanya dengan mekanis. Kenny berhasil melewati malam itu, namun ia juga semakin sadar bahwa ia sama sekali tidak mencintai suaminya Walter. Namun di masa itu, cinta bukanlah syarat utama dalam sebuah pernikahan. Meski Walter adalah pria yang dingin dan pendiam, ia tetap memberikan Kenny kehidupan yang stabil. Sampai suatu hari, dalam sebuah pertemuan tak terduga, Kenny bertemu dengan atasan Walter. Pria itu bertubuh tinggi, menarik, dan penuh humor, jauh lebih memikat daripada Walter. Dari tatapan mata hingga godaan halus, hubungan mereka pun berkembang cepat hingga keranjang. Kenny tenggelam dalam hubungan itu, merasa seolah telah menemukan cinta sejatinya. Namun, ia tak menyangka bahwa pelarian tersebut justru akan mengubah seluruh hidupnya. Padahal, belum lama sebelumnya, Kenny adalah seorang bangsawan muda Inggris. Karena terlalu percaya diri akan kecantikannya, ia menunda pernikahan hingga usia 25 tahun. Sang ibu yang awalnya penuh harapan terhadapnya, kini mulai menunjukkan sikap kecewa dan jijik. How much longer do you expect your father to go on supporting you? Barulah saat itu Kenny menyadari bahwa dirinya telah menjadi beban bagi keluarganya. Dan di saat itulah Walter muncul. Mereka bertemu di sebuah pesta dansa di mana Walter jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, Kenny sama sekali tidak tertarik pada pria yang tampak kaku dan serius itu. Beberapa hari kemudian, Walter tiba-tiba datang ke rumahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang ahli bakteriologi yang akan segera berangkat ke luar negeri untuk menjalankan tugas. Dengan cara yang canggung, ia menyatakan perasaannya dan menyampaikan harapan bahwa sebelum ia pergi, ia ingin menikahi Kenny. I don't know you at all. Sebenarnya Kenny tidak ingin menikah dengan Walter. Namun sepulangnya ke rumah, ia tanpa sengaja mendengar percakapan ibunya dengan seorang teman. Ternyata, adik perempuan Kenny baru saja bertunangan dan sedang mempersiapkan pernikahan yang mewah dan meriah. At least one of them's made a success. No, I gave up on Kitty ages ago. Ini jelas menjadi pukulan terakhir bagi Kenny. Demi melarikan diri dari tekanan keluarga dan penilaian masyarakat, Kenny pun menikah dengan Walter. Namun, setelah melewati masa bulan madu yang singkat, perbedaan di antara mereka mulai tampak jelas. Walter sangat mencintai dunia akademik, sementara Kenny menyukai kehidupan sosial dan pesta dansa. Dalam obrolan sehari-hari pun, ucapan mereka sering diwarnai nada menyindir dan saling membandingkan. Sifat Kenny yang angkuh dan penuh gengsi mulai membuat Walter muak. Meski begitu, karena masih mencintainya, Walter berusaha sekuat tenaga untuk bersabar dan memahami. Namun segalanya berubah sejak kemunculan Helper. Setiap kali Walter pergi bekerja, Helper akan diam-diam datang menemui Kenny. Hubungan mereka pun semakin intens dan liar. What was that? Saat melakukan hubungan, gagang pintu pun perlahan berputar. Seluruh darah di tubuh Kenny seolah membeku. Namun, sedetik kemudian, orang di luar pintu itu pergi begitu saja. Helper pun menghela napas lega dan menenangkannya, berkata, mungkin itu hanya pelayan yang kebetulan lewat. Namun Kenny merasa ada keganjilan. Seorang pelayan tidak akan membuka pintu kamar pada saat jam istirahat. Tapi dibandingkan dengan kecemasan Kenny, Helper tampak sangat tenang. Baginya, Walter hanyalah bawahannya meski tahu sekalipun ia tidak akan menjadi ancaman. Entah karena merasa meremehkan terhadap suaminya atau karena rayuan manis dari Helper, hati Kenny pun mulai tenang. Baru beberapa jam kemudian Helper meninggalkan rumah. Saat Kenny keluar dari kamar, ia melihat ada sebuah paket di depan pintu. Seorang pelayan memberitahu bahwa paket itu dibawa pulang oleh Walter. When? Where are you sleeping? Kenny merasa gelisah dan tidak tenang. Dengan cemas, ia menelepon Helper. Namun, suara di ujung telepon terdengar ditekan Helper berkata bahwa ia sedang rapat dan tidak bisa banyak bicara dengannya saat ini. Tepat pada saat itu, Walter pulang ke rumah. Ekspresinya tenang seperti biasa, dan ia hanya berkata bahwa ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan Kenny. Ternyata, di sebuah kota kecil di daerah anak sungai Yangtze, sedang terjadi wabah kolera yang mengerikan. Banyak orang meninggal satu persatu. Walter secara sukarela menawarkan diri untuk pergi ke sana dan membantu penanganan. No.
No, I won't go. In fact, it's monstrous of you to even ask me. Fine. Then I shall file my petition for divorce tomorrow. Walter ternyata telah mengetahui segalanya. Ia mengancam Kenny jika ia tidak mau ikut pergi bersamanya, maka ia akan membongkar hubungan gelap mereka dan menghancurkan reputasi Helper sepenuhnya. Dan yang paling ditakuti Kenny adalah ancaman itu terasa sangat mungkin menjadi kenyataan. Anehnya, justru karena hal itu, Kenny merasakan semacam kelegaan. Ia pun berpura-pura menyesal, memohon agar Walter mau memaafkan, sambil bersikeras bahwa ia dan Helper saling mencintai dengan tulus. Walter hanya tersenyum-senyum sinis dan pahit. Dalam hatinya, ia menertawakan betapa Kenny ternyata jauh lebih bodoh daripada yang ia bayangkan. Dan cinta yang selama ini ia berikan ternyata tak lebih dari sesuatu yang menyedihkan dan sia-sia. When I married you, you were selfish and spoiled. But I loved you. I knew that you married me only to get as far away from your mother as possible. And I hoped that one day there'd be something more. I was wrong. You don't have it in you. If a man hasn't what's necessary to make a woman love him, then it's his fault, not hers. Melihat Kenny masih terus berkhayal bisa hidup bahagia bersama Helper selamanya, Walter pun memutuskan untuk menghancurkan ilusi itu dengan cara paling kejam. Ia berjanji akan menyetujui perceraian secara damai asal Helper mau memenuhi satu syarat. Dengan penuh harapan dan tanpa curiga, Kenny segera mencari Helper. Hatinya dipenuhi semangat dan keyakinan. Lalu dengan mata berbinar, ia membuka pembicaraan. Agree to let me divorce him if Dorothy will agree to divorce you. And if... What? If you'll promise to marry me. Namun reaksi Helper benar-benar di luar dugaan Kenny. Bagaimana mungkin ia rela mengorbankan semua yang dimilikinya saat ini demi hubungan singkat yang penuh gairah, namun tak punya masa depan. Bagi Helper, itu hanyalah sebuah cinta sesaat. Saat itulah Kenny akhirnya menyadari maksud sebenarnya dari Walter ini adalah bentuk balas dendam, sekaligus penghinaan. Dan yang lebih menyakitkan, semua kata-kata Walter ternyata benar. Ia memang naif, bodoh, dan begitu mudah tertipu oleh cinta yang dangkal dan penuh kepura-puraan. Have any idea the importance of my station here? If I were... Why are you laughing? I don't think Walter intended for 1 minute to divorce me. He knew you'd let me down. Beberapa menit kemudian Kenny pulang ke rumah. Namun Walter telah lebih dulu membereskan semua barang-barangnya. I'm coming with you. Good. I thought you might. Mereka segera berangkat, namun balas dendam Walter baru saja dimulai. Ia sengaja tidak memilih jalur sungai, melainkan memaksa mereka menempuh perjalanan panjang melewati pegunungan jalan yang jauh lebih melelahkan dan memakan waktu. Selama setengah bulan, terik matahari dan jalan yang penuh guncangan membuat Kenny menderita luar biasa. Ketika mereka akhirnya tiba di tempat tujuan, sebuah wilayah tambang batu bara, hati Kenny yang selama ini masih menyimpan harapan pun benar-benar hancur. Tempat itu dipenuhi dengan aroma kematian, udara pengap, suram, dan muram. Bahkan ranjang yang disediakan masih meninggalkan noda coklat tua, jejak kehidupan yang dulu dan kini sudah tak ada artinya lagi. Wouldn't touch that if I was you. They may have died in that bed. This can be your room. Malam itu, para penderita kolera meraung kesakitan sebelum akhirnya meregang nyawa. Pada siang harinya pun tak kalah mencekam. Karena situasi politik yang sedang kacau dan semangat anti-imperialis yang tengah bangkit, sebagai seorang asing, Kenny tak bisa pergi kemana-mana. Ia seperti tahanan terkurung dalam ketakutan dan kesepian yang menyesakan. Dalam kondisi itu, pikirannya tak bisa lagi dikendalikan. Ia terus-menerus memikirkan Helper. Emosinya akhirnya mengalahkan akal sehat, dan ia pun menulis surat panjang penuh kerinduan untuk Helper. Tak mengindahkan larangan para penjaga, Kenny berlari menuju rumah tetangga, salah satu dari sedikit orang kulit putih yang tinggal di sana. Setelah mendengar permintaan Kenny untuk mengirim surat, si tetangga berkata ia bisa membantu. Tapi begitu membaca nama Helper di amplop, ia tiba-tiba berkomentar santai, "Oh, aku juga pernah bekerja bareng dia. Orang itu memang selalu dikelilingi perempuan. Aku pribadi sih nggak begitu suka." Kenny pura-pura tak peduli dan bertanya seolah-olah sambil ketawa, kalau istrinya tidak keberatan. I once heard her say that she found it most unflattering that the women who fell for her husband were so consistently second-rate. Ekspresi Kenny langsung membeku.
Ia mencari-cari alasan lalu buru-buru pergi dari sana. Namun rasa malu dan penyesalan di dalam hatinya tak bisa dihapus begitu saja. Saat itu pula, Kenny benar-benar tersadar namun sekaligus terperosok ke dalam jurang keputusasaan yang tak berdasar harapan. Siang hari, ia tersiksa oleh kesepian yang mencekam dan terik panas yang tak kenal ampun. Malam harinya, siksaan lain menantinya lebih sunyi, lebih menusuk. Sejak mereka pindah ke tempat ini, Walter tak pernah sekalipun menatapnya. Bahkan ketika Kenny mencoba bicara, Walter hanya menjawab seperlunya atau seringkali memilih diam. Kondisi mental Kenny semakin terpuruk. Ia merasa hampa, tersisih, dan tak berharga. Sebagai bentuk perlawanan yang diam-diam penuh putus asa, ia mulai sengaja makan selada mentah seolah ingin menunjukkan penderitaannya, memancing perhatian, atau mungkin hanya sekadar merasa bahwa ia masih bisa memilih sesuatu walau sekecil itu. Kill yourself. Walter memahami maksud dari tindakan Kenny, sebuah bentuk perlawanan yang halus, tapi penuh tantangan. Namun Walter memilih meresponsnya dengan cara yang sama. Bila penderitaan dalam hidup memang tak terelakkan, maka kehancuran perlahan menjadi satu-satunya kesepakatan diam-diam di antara mereka. Walter tenggelam dalam kesibukan yang melelahkan. Karena sumber air sumur tercemar, ia harus menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk membujuk penduduk agar mau mengambil air dari tempat yang lebih jauh. Namun meskipun segala daya sudah dikerahkan, setiap harinya masih ada ratusan nyawa yang tak tertolong. Hati Walter dipenuhi rasa putus asa dan kegelisahan. Sementara itu, Kenny semakin tidak tahan dengan kehampaan dan kekosongan yang melingkupinya. Hari-harinya terasa panjang dan tak berarti hingga pada suatu hari, untuk pertama kalinya, Walter berbicara padanya. Ternyata para suster dari panti asuhan mengundang Kenny untuk datang berkunjung. Keesokan harinya, ia pun menginjakan kaki ke pusat kota untuk pertama kalinya. Tempat itu memiliki keindahan yang aneh penuh luka, namun tetap memancarkan pesona misterius. Tapi kehadiran Kenny sebagai orang asing langsung memicu penolakan dari penduduk setempat. Ia mendengar teriakan-teriakan kasar, namun panti asuhan adalah dunia yang berbeda. Dikelola oleh para suster, tempat itu menyambut Kenny dengan hangat, terutama karena hubungan mereka dengan Walter. Dari para suster, Kenny mendengar kisah-kisah yang mengejutkannya tentang Walter yang merawat para pasien, memperhatikan anak-anak, dan berhasil mendapatkan rasa hormat serta kekaguman dari semua orang. Kenny terdiam. Lelaki yang selama ini ia anggap kaku dan tidak menyenangkan, ternyata menyimpan jiwa yang begitu luhur dan tanpa pamrih. Ia lalu diajak berkeliling panti. Meski fasilitas serba terbatas, anak-anak di sana menjalani hidup yang tenang dan penuh ketekunan. Mereka belajar musik, menjahit, dan menjalani hari-hari dalam keheningan yang tak tergoyahkan. Dan di sanalah Kenny melihat sesuatu yang selama ini ia cari, sebuah ketenangan yang lahir dari dalam, bukan dari gemerlap dunia luar. Selama ini, ia hidup dalam kekacauan, tanpa arah dan tanpa tujuan. Namun kini, melihat pengabdian para suster dan ketegaran anak-anak itu, Kenny merasa tersentuh. Ia mulai menyadari betapa kecil dirinya dan betapa sepele penderitaannya jika dibandingkan dengan derita yang dihadapi orang lain. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kerendahan hati. You alright? It's nothing. Only foolishness. Malam itu, Kenny akhirnya mencoba membuka hati. Ia mendekati Walter, mencoba berbicara, memohon maaf, memohon pengampunan, agar keduanya bisa terbebas dari luka yang terus menggerogoti jiwa. Namun ia lupa satu hal, ia meremehkan kedalaman hati Walter. Cinta Walter pernah begitu dalam, tapi begitu pula dengan kebenciannya. Perasaan itu tak pudar oleh waktu, tak luluh oleh air mata. Do you absolutely despise me? No, I despise myself Why? for allowing myself to love you once. Tatapan dingin Walter dengan jelas mencerminkan penilaiannya terhadap kehancuran diri Kitty. Ia akhirnya tak mampu menahan tangisnya lagi dan pecah dalam isak tangis. Di luar pintu, Walter berdiri cukup lama, seolah sedikit tersentuh. Keesokan harinya, Kitty kembali datang ke panti asuhan. Mengejutkan, ia menyatakan keinginannya untuk membantu para suster tertarik pada kedamaian tempat itu. Karena kekurangan tenaga, para suster pun menerima tawarannya. Namun Kenny sama sekali tidak pandai merawat anak-anak. Ia gugup dan canggung hingga bajunya kotor penuh noda. Saat keluar untuk membersihkan diri, tanpa sengaja ia bertemu dengan Walter. Walter terkejut.
pria yang dikenal egois itu justru muncul di tempat seperti ini. Mungkin karena perubahan pada diri Kenny, atau karena kesepian yang ia rasakan saat menghadapi kematian seorang diri. Saat itu Walter tiba-tiba merasa jarak di antara mereka tak lagi sejauh dulu. Dalam beberapa waktu terakhir, Walter menemukan bahwa penduduk desa suka mengubur jenazah di tepi sungai, menyebabkan pencemaran air semakin parah. Setelah menutup sumber air terakhir, ia merasa sangat bingung dan kehilangan arah. Untuk pertama kalinya, ia meluapkan kegelisahannya. Tanpa disangka, sebuah tindakan kecil tak disengaja dari Kenny justru memberinya inspirasi. Tak lama, roda air pun diperbaiki, dan aliran air bersih mengalir tanpa henti seolah menjadi pertanda bahwa bayang-bayang kelam dalam kehidupan juga akan ikut tersapu bersih. Hidup Kenny mulai terisi. Ia pun cepat beradaptasi dengan pekerjaan di panti asuhan, berbaur dengan anak-anak sepanjang hari. Masalah-masalah masa lalu kini terasa konyol dan tak berarti. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa bebas. Sifat polos dan tulusnya itu tanpa sadar menarik perhatian Walter yang kebetulan lewat. Ia tak memakai riasan, tapi justru tampak lebih memikat dibanding kapanpun sebelumnya. Kemudian, para suster memintanya memainkan sebuah lagu. Tanpa berpikir panjang, Kenny memainkan melodi yang tersimpan jauh dalam ingatannya. Musik itu langsung membangkitkan kenangan lama Walter, sebuah rasa yang familiar menyergapnya. Saat cinta telah menjadi kebiasaan, jejak-jejak dari cinta itu akan selalu kembali, membangkitkan getaran awal di waktu yang tak terduga. Kini mereka akhirnya bisa berbincang dengan tenang, layaknya pasangan biasa. Kenny berbagi cerita tentang kehidupan di panti asuhan dan memuji ketulusan para suster. Namun Walter merasa para suster juga memiliki agenda pribadi. Mereka mendorong keluarga miskin untuk menyerahkan anak-anak mereka ke panti, agar makin banyak yang dididik untuk memeluk agama. Tetapi Kenny kini telah banyak belajar. Ia mengerti bahwa manusia selalu penuh kontradiksi, menilai seseorang harus dari tindakannya, bukan niatnya. Di dunia ini tak ada manusia sempurna, semua orang pasti pernah berbuat salah. Ia pun meminta maaf karena pernah mengecewakan Walter, dan berharap Walter bisa memahami posisinya. Ia tak pernah menyembunyikan siapa dirinya. Semua sifat dalam dirinya pada akhirnya adalah hasil dari didikan keluarga dan tekanan masyarakat tempat ia tumbuh. I like theatre and dancing and playing tennis. I like games. I like men who play games. God forgive me, that's the way I was brought up. And you dragged me around all those interminable galleries in Venice, blathering on about the miracle of the canals and the flashing of the lagoon system. Some such nonsense, honestly. I'd have been much happier playing golf at Sandwich. Walter baru menyadari, mungkin selama ini ia jatuh cinta bukan pada Kenny, melainkan pada bayangan semu tentang siapa Kenny seharusnya. I suppose you're right. It was silly of us to look for qualities in each other that we never had. Seringkali, cinta dan pernikahan hanyalah selubung berwarna-warni yang tidak nyata. Ketika selubung itu tersingkap, barulah mereka benar-benar melihat satu sama lain. Dalam tarik ulur dan luka yang panjang, akhirnya mereka mencapai sebuah pemahaman. Beberapa pemuda yang marah mengarahkan kemarahan mereka padanya. Mereka mengikuti dari belakang dengan tatapan penuh kebencian dan penolakan. Katie, seperti lalat tanpa arah, berlari ke dalam gang sempit. Saat ia berada di ambang keputusasaan, Walter tiba tepat waktu. Ia berteriak keras untuk mengusir mereka, namun amarah massa tak kunjung reda. Malam itu mereka pulang ke rumah dalam keadaan trauma. Untuk menenangkan suasana hati, Walter mengundang tetangga mereka. Di bawah pengaruh alkohol, kelelahan dan tekanan yang menumpuk akhirnya menemukan pelepasannya. Di desa yang diselimuti kematian ini, mereka berbagi kesepian yang serupa. Tanpa sadar, Walter memandang Katie, setiap geraknya membangkitkan keinginan terdalam dalam dirinya. Dan Katie pun, tanpa disadari, mulai merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan setiap kali merasakan tatapan Walter padanya. Cinta datang menghantam seperti gelombang besar segala kebencian dan luka di masa lalu telah memudar di hadapan hidup dan mati. Takdir memang mempertemukan mereka, namun baru pada momen ini mereka benar-benar merasakan indahnya saling mencintai. Keesokan paginya, Walter diam-diam membawa pakaian dan menyelinap ke balik pintu. Saat Kenny menyadarinya, ia buru-buru menutup pintu sambil tersipu malu. Dulu, Katie menganggap hal seperti ini membosankan, namun kini, tatapan Walter tak bisa berbohong. Sejak mereka menikah, inilah pertama kalinya mereka benar-benar jatuh cinta.
Walter mengajaknya melihat kincir air, lalu berlayar bersama menaiki rakit bambu menyusuri sungai dan pegunungan di sekitar. Waktu yang mereka habiskan bersama dalam cinta seolah punya kekuatan ajaib, menyembuhkan luka-luka lama di hati mereka. Namun takdir selalu menyimpan kejutan yang tak terduga. Suatu hari, Katie tiba-tiba merasa tidak enak badan. Ia muntah hebat dan kehilangan kesadaran. Saat bangun, ia mengira dirinya terkena kolera. Tapi suster yang merawatnya justru tersenyum dan berkata, "Kau hanya hamil." Kenny sulit menerima kenyataan itu, namun akhirnya ia tak bisa menyembunyikannya lagi. Saat Walter datang, ia pun mengaku dengan jujur. Reaksi pertama Walter adalah kegembiraan, tapi sesaat kemudian, ia tersadar akan satu kenyataan yang kejam. Am I the father? Hatinya kembali diliputi pergulatan, haruskah ia terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang telah hilang, ataukah ia berani meraih masa depan yang penuh harapan? Well, it doesn't matter now. Segalanya tampak mulai membaik. Setelah masalah sumber air teratasi, wabah kolera pun perlahan dapat dikendalikan. Namun pada suatu hari, Walter melihat sekelompok besar pengungsi datang dari kejauhan mereka, datang dari arah selatan, wilayah yang sama sekali tidak memiliki fasilitas medis. Walter langsung panik. Jika mereka diizinkan masuk ke kota, wabah pasti akan kembali meledak. Namun arus pengungsi terlalu deras, mereka tetap berhasil masuk dan kota pun langsung dilanda kerusuhan. Kenny bersama para suster segera mengumpulkan anak-anak untuk berlindung. Di luar tembok, suara keramaian tak henti-hentinya terdengar, sesekali diiringi letusan senjata. Malam itu mereka lalui dalam ketegangan, hingga akhirnya keesokan harinya tentara berhasil memukul mundur dan mengendalikan keadaan, lalu memindahkan para pengungsi ke kamp khusus di luar kota. Pagi harinya, Walter datang khusus untuk menjenguk Kenny. Ia melihat Katie tertidur pulas dan tak tega membangunkannya. Ia hanya mengecupnya lembut, lalu pergi diam-diam. Beberapa jam kemudian, barulah Kenny tahu bahwa Walter pergi ke kamp pengungsi. Dengan hati tak tenang, ia melewati siang dan malam penuh kegelisahan hingga akhirnya, saat fajar menjelang, kabar dari Walter pun tiba. What? What is it? He's been taken ill. Kenny segera bergegas menuju kamp pengungsi. Begitu melihatnya, Walter langsung memintanya untuk segera pergi, namun kali ini, ia belum pernah terlihat setegas dan seteguh ini sebelumnya. Walter, tell me what I should do. Slow that trip down. It's running too fast. God. Kitty. Kitty. It's going to get much worse before it breaks. Are you prepared for this? Yes. Walter tengah bertarung hebat menahan rasa sakit akibat dehidrasi dan panas yang membakar tubuhnya, melawan wabah mematikan yang tak kenal ampun. Berjam-jam lamanya ia berjuang di ambang hidup dan mati. Hingga akhirnya Kenny mendengar suara lirih memanggil namanya. Penuh harapan, ia berlari menghampiri, mengira bahwa Walter berhasil melewati masa kritis. Namun saat ia menatap mata Walter, mata yang dulu begitu teduh, ia langsung tahu. Segalanya sudah terlambat dan hatinya hancur dalam diam. Forgive me. There's nothing to forgive. Walter telah siap menjalani pernikahan yang sunyi, sementara Kenny, dengan hati penuh rasa bersalah dan kasih yang belum tuntas, mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Sayangnya, mereka baru benar-benar bertemu dalam cinta justru saat harus berpisah. Namun, betapa beruntungnya di ujung hayat, mereka sempat saling mencintai. Seiring dengan pemakaman Walter, segala cinta, benci, dan luka yang pernah mereka bagi, perlahan larut bersama kepergiannya. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Tak lama kemudian, Kenny mengemas segalanya dan meninggalkan kota kecil yang indah namun penuh duka itu sendirian. Bertahun-tahun berlalu, Kenny kembali ke London. Ia melahirkan seorang putra dan menamainya Walter. Ia tetap cantik seperti dulu, namun kini ada keteduhan dalam tatapannya dan kedewasaan dalam setiap langkahnya. Secara kebetulan, ia kembali bertemu dengan Helper. Pria itu nyaris tidak berubah, bahkan sikapnya terhadap pernikahan pun masih sama seperti dahulu, dangkal, enteng, dan penuh kepura-puraan. Kitty.
I'm going to be in London for the next 3 weeks. Perhaps we could... Goodbye, Mr. Townsend. Goodbye, Mrs. Fane. Namun kini, Kenny bukan lagi perempuan yang dulu. Waktu yang ia lewati di Meitanfu mengubah luka menjadi lentera, mengubah sunyi menjadi pelajaran. Kekacauan dan kehampaan dalam dirinya perlahan luluh oleh keheningan yang menyadarkan. Pengampunan Walter dan kepergiannya yang tak bersuara bukan hanya akhir dari sebuah kisah, melainkan pintu awal menuju jati diri yang baru. Film ini, yang diangkat dari novel The Painted Veil, bukan sekadar kisah cinta dan pengkhianatan, melainkan perjalanan batin yang mendalam. Perubahan Kenny menyisakan jejak di hati saya, jejak yang bicara lebih dari kata-kata. Dulu ia hanyalah bunga yang dipoles demi dilirik, anak perempuan yang diajarkan untuk indah, bukan untuk kuat. Cinta adalah tujuan tunggal, pernikahan adalah puncak segala pencapaian. Ia hidup tanpa porosnya sendiri. Namun sebuah kesalahan dan perjalanan ke Meitanfu mengguncang seluruh tatanan itu. Di tempat jauh dan asing, ia melihat Walter bukan sebagai suami, tetapi sebagai cermin dari keagungan yang diam. Sementara Helper, yang dulu ia agungkan, ternyata hanyalah bayangan kosong yang gemar bermain api. Di balik tembok panti asuhan, di antara anak-anak yang belajar bertahan dan suster-suster yang hidup dalam pengabdian, Kenny belajar hal yang tak pernah diajarkan, bahwa jiwa yang kuat dapat melewati malam-malam tergelap tanpa kehilangan sinarnya. Ia pun paham, dunia ini memang penuh luka, tapi sungai kehidupan tak pernah berhenti mengalir. Kenny yang dulu rapuh, kini belajar berdiri. Ia tumbuh, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk jujur pada dirinya sendiri. Kesalahan, kebodohan, air mata, semuanya menjadi benih yang membentuk siapa dirinya hari ini. Sinar mentari akan selalu mampu menembus kabut. Dan hanya dengan hati yang tenang, seseorang bisa menemukan jalannya sendiri dalam dunia yang tak pernah benar-benar sunyi.